Saat kita bersyukur, tubuh kita melepas gelombang frekuensi. Gelombang frekuensi itu lalu ditangkap oleh alam semesta. Alam lalu merespons gelombang frekuensi yang kita pancarkan dengan cara menakjubkan. Lalu frekuensi apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali dalam kajian kedua. Kali ini kalau sebelumnya di kajian yang kemarin kita membahas tentang militer, saya ingin di kajian kali ini kita membahas sesuatu yang lebih bermanfaat atau berfaedah bagi kehidupan kita. Apa itu? Yaitu tentang energi syukur. Sahabat, pada pembahasan kali ini dan mungkin untuk beberapa pembahasan ke depan, saya akan mengajak sahabat QME Dunia untuk menyelami dahsyatnya energi syukur. Energi yang dapat menghadirkan lebih banyak kebahagiaan dan ketentraman tentunya bagi hidup kita. Kita akan menggunakan pendekatan saintis atau ilmu pengetahuan untuk menjelaskan bagaimana energi syukur ini bekerja dan mempengaruhi alam. Mengapa ilmu pengetahuan, sahabat? Karena di abad modern saat ini ilmu pengetahuanlah yang paling relevan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi secara objektif. Bukankah segala lini kehidupan kita saat ini sudah sangat akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Mulai dari handphone yang ada di tangan Anda, listrik, dan segala macam peralatan pembantu, nyaris sebagian besar berbasis teknologi. Apa ini akan rumit? Saya pikir tidak, sahabat, karena sekalipun pendekatan sains yang akan kita gunakan untuk melakukan klarifikasi, namun saya akan berusaha membuat pembahasannya mudah dipahami dan sesederhana mungkin. Jadi jangan khawatir, insya Allah penjelasannya akan membuat persepsi kita seirama. Saya rasa cukup dengan pelajaran ilmu pengetahuan di bangku SMA bahkan SMP. Saya yakin sahabat akan mudah memahami maksud saya. Pelajaran-pelajaran fisika, kemudian biologi dan semacamnya di bangku sekolah akan sangat membantu kita dalam mengurai dahsyatnya energi syukur. Baiklah sahabat, kita akan mulai. Jadi yang pertama, yang perlu kita ketahui, tubuh kita ternyata bergetar sahabat dan memancarkan gelombang frekuensi setiap saat. Saat Anda menonton video ini, tubuh Anda pun sedang memancarkan gelombang dan bergetar. Anda mungkin bertanya, kok bisa? Karena tubuh kita ini, sahabat, tersusun dari kumpulan atom atau partikel yang memang terus bergerak setiap waktu. Sederhananya begini, tubuh kita ini kalau diurai akan terdiri dari banyak organ. Kalau organ diurai lagi, kita akan mendapati organ terdiri atas kumpulan jaringan-jaringan. Jaringan diurai lagi, maka kita akan menemukan jaringan disusun dari kumpulan sel-sel. Nah, sampai sini paham ya? Nah, setelah diurai lagi sel itu, kita akan menjadi menemukan molekul. Diurai lagi sahabat menjadi inti atom dan elektron. Nah, elektron sudah tidak bisa diurai lagi karena bentuknya sudah menjadi energi yang bergetar-getar dengan muatan negatif. Sementara inti atom masih bisa diurai sahabat dalam bentuk yang paling kecil, yakni proton dan neutron. Proton ini sudah tidak bisa diurai karena bentuknya berupa energi yang bermuatan positif. Begitupun neutron yang bersifat netral. Jadi maksud saya adalah sahabat, jadi kalau tubuh kita ini diurai dalam bentuk paling kecil, kita akan menemui tubuh kita ini ternyata dari kumpulan energi yang bermuatan negatif atau elektron, kemudian positif atau proton, dan netral atau neutron. Karena bentuknya energi, maka penyusun tubuh kita ini yang paling kecil itu selalu bergetar-getar. Kalau teman-teman ingat pelajaran tentang ilmu fisika, energi itu selalu bergerak ya. Kalau di dunia atom itu gerakan dari elektron berputar mengelilingi inti atom itu pun bergetar-getar, bergerak begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemana gelombang frekuensi itu dilepaskan? Tentu ke lingkungan kita, ke alam, di mana tubuh kita berada. Dapatkah kita melihat gelombang yang terpancar dari tubuh kita itu, sahabat? Kalau menggunakan alat tentu bisa.
Alat itu namanya kamera aura. Jadi kalau ada orang yang bicara tentang aura tubuh, dalam bahasa sains mereka bicara tentang gelombang dan frekuensi yang dipancarkan tubuhnya. Tapi jangan khawatir, untuk merasakannya, gelombang frekuensi tubuh seseorang kita tidak perlu menggunakan alat. Kita dengan mudah bisa merasakan pancaran getaran tubuh seseorang. Tetapi memang kemampuan untuk merasakan getaran tubuh seseorang sangat tergantung pada sensitivitas kita. Apakah mampu menerima pancaran aura atau getaran tubuh seseorang? Sebagai contoh, saat sahabat sedang bersama orang yang tengah diliputi amarah, sahabat dengan mudah akan merasakan pancaran getaran negatif tubuhnya akan memapar tubuh kita. Anda akan ikut merasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak betah, suasana hati gelisah. Padahal yang marah orang yang duduk di samping kita, tetapi Anda bisa merasakan getaran tubuhnya. Begitu juga sebaliknya saat Anda bersama orang yang sedang bergembira, Anda akan dengan mudah merasakan pancaran gelombang kegembiraannya memapar diri kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga sahabat, sikap bersyukur itu ternyata mengaktifkan energi positif lebih dominan dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita bersyukur, getaran gelombang dan frekuensi yang dilepas ke alam adalah hasil energi positif yang dominan dalam tubuh kita. Lalu apa dampak melepas getaran positif ke alam? Nah, di sini kita perlu mengingat lagi tentang sebuah hukum alam yang sangat unik sahabat. Hukum itu bernama resonansi. Pernah dengar bukan? Nah, resonansi adalah ikut bergetarnya sebuah benda yang memiliki frekuensi yang sama. Sekali lagi saya ulang ya. Resonansi adalah ikut bergetarnya sebuah benda yang memiliki frekuensi yang sama. Contoh, kalau teman-teman punya dua buah garpu tala dengan frekuensi yang sama, yang satu diketuk dan yang satu diletakkan di dekatnya, maka garpu tala yang tidak diketuk itu akan ikut bergetar. Atau Anda juga bisa mencoba dengan mendekatkan dua buah gitar yang telah di-stem. Kalau senar bass dipetik di salah satu gitar, maka akan membuat senar bass di gitar yang satu lagi ikut bergetar, walau tidak dipetik. Ini yang dinamakan resonansi sahabat. Lalu apa kaitannya dengan syukur? Seperti yang kita bahas tadi sahabat, rasa syukur itu mengaktifkan energi positif dalam diri kita lebih dominan. Akibatnya tubuh kita pun bergetar-getar dengan memancarkan gelombang dan frekuensi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Sampai di sini saya yakin sahabat bisa mengikuti. Alam lalu menangkap gelombang dan frekuensi itu, yang membuat atau yang berakibat benda apapun yang memiliki gelombang dan frekuensi yang sama di alam sekitar ikut bergetar. Benda-benda itu teresonansi oleh tubuh kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ada berapa jumlah benda di alam semesta ini yang memiliki frekuensi dengan kita? Jawabannya bisa jutaan benda, bisa triliunan benda. Yang jelas pasti banyak. Bisa jadi bentuknya tumbuhan, binatang, logam mulia, angin, manusia, dan semua eksistensi yang ada di alam ini. Lalu kalau bergetar, apa yang akan terjadi? Sahabat bisa membayangkan sebuah orkestra besar di panggung, di mana berbagai alat musik menyatu memainkan satu lagu. Kalau sebuah orkestra memiliki satu kepaduan suara, maka sudah pasti akan menghasilkan irama yang mampu mengubah keadaan. Orkestra yang sedih akan membuat penonton sedih. Orkestra yang riang, gembira akan membuat penonton bahagia. Maka saat Anda mampu memimpin orkestra semua benda di alam yang memiliki frekuensi yang sama dengan tubuh Anda, maka alam akan menyambutnya dengan getaran yang sama dan melipat gandakan energi syukur yang ada di dalam diri Anda. Sampai di sini bisa diikuti kan teman-teman ya? Jadi rasa syukur di dalam dada akan semakin meluas dan melipat ganda. Rasa syukur Anda akan hadir di benda-benda lain yang memiliki frekuensi sama dengan tubuh Anda. Benda-benda yang sefrekuensi dengan Anda akan mendatangkan lebih banyak kebaikan dan anugerah bagi Anda. Karena mereka sudah memiliki frekuensi dengan Anda, serta akan menjaga kita dari berbagai macam kejahatan dan petaka. Luar biasa, hanya dengan bersyukur kita mendapatkan lebih banyak nikmat atau rahmat dan dilindungi dari segala macam petaka.
Sahabat, di dalam Al-Quran ada sekitar 72 ayat yang membahas tentang syukur. Saya kutipkan saja beberapa ayat karena kalau semua tentu akan sangat panjang. Ayat pertama adalah ayat yang menggambarkan bagaimana Allah telah merancang alam semesta ini agar memberi nikmat yang banyak bagi orang yang pandai bersyukur. Jadi ketika orang pandai bersyukur, orang melantunkan syukur, secara otomatis alam akan merespon dengan kebaikan juga. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Teman-teman bisa cek di Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian tidak hanya berupa nikmat, orang yang pandai bersyukur akan memiliki benteng yang kokoh dari segala macam mara bahaya. Benda yang sefrekuensi dengannya akan melindunginya dari bahaya apapun, termasuk bencana alam. Seperti yang dialami Nabi Lut yang memang pandai bersyukur. Dalam 2 ayat bersambung berikut diceritakan bagaimana syukur Nabi Lut membuatnya akhirnya terhindar dari badai asteroid saat itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Qamar ayat 34-35. Dan yang terakhir sahabat, syukur ini pada akhirnya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain atau bagi Allah. Bersyukur atau tidak kita atas karunia Allah, bagi Allah tidak ada yang menjadi persoalan. Yang jelas semua punya konsekuensi. Alam ini telah didesain Allah melalui sunnatullahnya. Bagi orang yang bersyukur akan mendapat kebaikan bagi dirinya sendiri. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Demikianlah sahabat, jadi saya mengajak sahabat dan diri saya sendiri tentunya untuk mulai sekarang lebih memperbanyak syukur dalam diri. Dan saatnya tentu kita menunggu bagaimana energi syukur mengubah hidup kita ke titik yang tak pernah kita duga. Wallahu a'lam wabissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.